Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini membahas tentang Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan masihlah lekat dengan hal-hal mistis, mulai dari ilmu kekebalan hingga makhluk gaib endemik di sana. Dan teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Kuyang. Kuyang merupakan makhluk halus yang berwujud kepala manusia dengan organ dalam yang menggantung. Dan Kuyang itu merupakan hantu perempuan menurut kepercayaan orang Kalimantan Timur. Pada malam hari, kepala dan isi perutnya dapat terbang untuk menghisap darah orang hamil atau orang yang baru saja melahirkan. Warga percaya bahwa Kuyang adalah manusia yang terjerumus ke dalam ilmu hitam untuk mencapai tujuan hidup abadi. Lalu bagaimana sebenarnya cerita hantu Kuyang ini bisa muncul di Kalimantan? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bets Illustration. Awal kisah ini dimulai dari Desa Wari di Kalimantan. Di Desa Wari pernah hidup seorang wanita bernama Maharati. Dia wanita yang terlahir dengan tidak sempurna. Dia tidak memiliki batang hidung seperti orang normal lainnya. Dehen, yaitu ayah dari Maharati, membuat sebuah hidung palsu untuk Maharati agar dia tidak malu dengan kekurangannya itu. Dan upaya itu pun membuahkan hasil. Maharati menyukainya dan merasa dirinya cantik. Maharati adalah anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua kakaknya, Suli dan Mayang, memiliki umur yang tidak terpaut jauh. Namun bedanya dengan Maharati, Suli dan Mayang terlahir sempurna dan juga memiliki paras yang cantik. Namun walau dengan kekurangannya, Maharati hidup bahagia bersama keluarganya. Dia sangat senang memiliki keluarga yang menyayanginya. Maharati juga tidak pernah keluar dari rumahnya karena orang tuanya mengurungnya. Mereka takut jika ia akan diolok-olok karena tidak punya hidung. Namun karena rumahnya yang amat besar, dia tidak pernah bosan diam di rumah. Ditambah lagi, ibunya adalah seorang yang telaten mengurus anak. Semuanya berjalan baik sampai saat Maharati menginjak umur 19 tahun. Dia mulai penasaran dengan dunia luar. Pagi itu, dia diam-diam pergi ke lubang kecil di belakang pagar rumahnya. Dia mengintip melalui lubang itu. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dunia luar dan melihat lalu lalang manusia yang sangat banyak. Selang beberapa saat, Maharati terkejut ada seseorang yang juga mengintipnya. Ternyata, ia adalah seorang lelaki yang juga kerap mengintip di lubang itu. Hanya sekedar untuk melihat seorang wanita yang memiliki hidung kayu. Orang tersebut ternyata membawa temannya dan memberitahukan bahwa wanita hidung kayu itu ada di sini. Dan teman-temannya pun ikut mengintip ke dalam pagar. Kali ini, yang mengintip adalah seorang wanita. Maharati pun tersenyum dan dia akhirnya untuk pertama kalinya menemukan teman baru. Wanita itu mengajak Maharati keluar dan bermain bersama mereka. Namun Maharati menolak ajakan itu dan beralasan karena dia tidak boleh bermain dengan orang tuanya. Dunia luar tidak aman buat Maharati, pesan dari ayahnya. Namun wanita itu terus mengajak dan akhirnya Maharati pun menyetujuinya. Dan dia pun keluar menggunakan tali yang dibawa oleh anak-anak itu. Maharati pun terkesima dengan dunia luar. Ia terkagum melihat betapa ramainya pasar. Sementara 3 teman barunya terus memperhatikan bentuk hidungnya. Mereka penasaran dengan bentuk hidung Maharati. Maharati menjelaskan bahwa ia tidak punya batang hidung seperti orang-orang normal pada umumnya. Kemudian mereka sampai pada sebuah lapangan yang dipenuhi dengan orang-orang yang sedang bermain. Mantir, salah satu teman baru Maharati, ia berkata kepada teman-teman lainnya bahwa ia berhasil membawa Maharati keluar dari rumahnya. Semua orang
heran dengan hidungnya. Namun tidak diduga, Mantir dengan teganya membuka paksa hidung palsu Maharati. Purok dan juga Nara, yaitu teman baru Maharati, pun tertawa dan mengolok-olok Maharati. Mereka bertiga, Purok, Nara, dan juga Mantir, ternyata dengan sengaja menjebak Maharati agar ia mau keluar rumah dan agar mereka bisa mengolok-olok Maharati bersama orang-orang di lapangan itu. Untunglah, pada saat itu, ayah Maharati muncul. Dia kebingungan kenapa anaknya bisa berada di sana. Dehen langsung mengusir semua orang yang menghina anaknya dan ia pun menggendong Maharati dan pulang. Setelah kejadian itu, kejiwaan Maharati terguncang karena ia tidak pernah dihina sebelumnya. Selain dihina habis-habisan, ia juga diludahi oleh beberapa orang karena menganggapnya sebagai turunan jin. Dia mengurung diri dan juga tidak mau makan. Para saudaranya berusaha mengetuk pintu untuk menghibur adiknya itu. Dan setelah membujuk, Maharati akhirnya membuka jendelanya. Maharati pun sudah tidak bersedih dan dia kembali bermain dengan kedua kakaknya. Namun Maharati masih dendam dengan ketiga teman barunya itu dan menginginkan balas dendam. Beberapa waktu kemudian, ternyata anak-anak itu masih sering mengintip Maharani di lubang pagar. Maharani pun dengan senyuman mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun Maharati menyuruh mereka masuk satu persatu karena takut akan ketahuan oleh ibunya. Mereka pun setuju dan yang pertama masuk adalah Nara. Nara dan Maharati masuk ke dalam kamar melewati jendela. Setelah di dalam, Maharati langsung saja menghujam kepala Nara dengan batu besar dan seketika Nara tewas di tempat. Maharani memasukkan jenazah Nara ke dalam karung dan karung itu dimasukkan ke dalam kolong ranjang. Dan kini giliran Purok. Ketika ia masuk, ia dibunuh juga dengan cara yang sama seperti saat ia membunuh Nara. Kemudian yang terakhir adalah Mantir. Begitu masuk, Mantir sangat kaget melihat jasad kedua temannya berada dalam karung di kolong ranjang Maharati. Namun belum sempat berlari, Maharati menusuknya dari belakang hingga ia tewas. Keluarga Maharati tidak tahu karena mereka sibuk di dapur dan sang ayah sedang pergi keluar. Dan ternyata ia sudah merencanakan bahwa mayat itu akan diangkut oleh kereta sampah dan akhirnya mereka dibakar bersama dengan tumpukan sampah. Beberapa tahun setelah kejadian itu, ia telah beranjak dewasa dan ia pun sudah diizinkan keluar. Dia tidak lagi menggunakan hidung kayu, namun menggunakan sebuah kain seperti cadar untuk menutupi kekurangannya. Pada suatu saat, ia bertemu dengan seorang nenek tua renta yang memakai sebuah tongkat. Ia merasa iba dan memberi uang kepada nenek itu. Setelah itu, dia pulang dan kembali melamun karena sebenarnya ia memiliki sebuah kesedihan karena kedua kakaknya sudah menikah sedangkan dia belum. Dia menyadari tidak ada lelaki yang mau dengannya walaupun sudah dijodohkan oleh bapaknya. Suatu hari, nenek yang pernah ia temui di pasar menghampirinya. Lalu ia memberitahu jika dia ingin cantik, dia harus meminum darah wanita yang sedang hamil. Dan tiba-tiba, nenek itu berubah menjadi wanita muda yang cantik untuk meyakinkan Maharati. Maharati sangat kaget melihat perubahan nenek itu, dan ia juga menginginkannya. Namun sayangnya, Maharati tidak tahu kalau nenek itu adalah seorang demit yang sedang berusaha untuk mempengaruhinya. Hari ke hari, Maharati terus memikirkan saran si nenek dan selalu bermimpi tentang nenek itu. Hingga pada suatu waktu dalam mimpinya, nenek itu menulis sebuah mantra yang ditulis di dalam sebuah pelepah pisang. Dan ketika ia terbangun, ia melihat pelepah itu sudah ada di samping dirinya. Setelah itu, akhirnya Maharati dengan nekat mencari wanita yang sedang hamil untuk meminum darahnya. Hingga ia mengetahui sebuah kabar
ada seseorang yang sedang melahirkan di desanya. Maharati menghampiri rumah wanita hamil itu dan masuk ke kolong rumah panggungnya. Ketika si jabang bayi keluar, Maharati menadahkan mulutnya ke atas. Darah pun mengalir dari sela-sela lantai rumah panggung itu. Dan Maharani pun langsung meminumnya dan kemudian dia kabur. Keesokan harinya, ia terkejut karena ia akhirnya mempunyai batang hidung dan akhirnya ia bisa keluar rumah tanpa malu. Dan para lelaki juga mulai menggodanya. Namun hanya beberapa hari, Maharati kembali kehilangan hidungnya dan ia mulai kumal seperti sedia kala. Ia kebingungan sampai suatu ketika sang nenek yang ternyata dedemit itu muncul kembali dan memberi saran untuk memakan bayi saja agar dia kembali cantik dan hidung kembali utuh. Maharati yang tidak mau kehilangan kecantikannya mencari bayi di sana dan membawanya kabur ke hutan. Kemudian setelah ia sampai di hutan, ia langsung membunuhnya, kemudian memakannya. Namun setelah beberapa bayi hilang, warga mulai resah dan mencari cara untuk menemukan sang penculik. Warga mulai sering melakukan ronda malam, terutama di rumah-rumah yang sedang memiliki bayi kecil. Hingga pada suatu malam, karena kurang beruntung, Maharati pun tertangkap basah, sedang berusaha menculik seorang bayi. Ia pun ditangkap dan diarak oleh warga. Karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Maharati mengaku membunuh para bayi yang telah ia culik. Merasa sangat geram, warga desa pun memenggal Maharati dan keluarganya diusir dari desa itu. Hal itu dikarenakan warga desa juga menganggap Maharati menggunakan ilmu sihir dengan syarat memakan bayi. Namun secara mengejutkan, tanpa sepengetahuan warga desa, Maharati yang telah dipenggal ternyata tidak bisa mati. Kepalanya kembali menyatu dengan tubuhnya. Namun dia sekarang berubah, tidak memiliki paras yang mirip lagi dengan Maharati, bahkan menjadi orang yang berbeda. Namun pada lehernya tetap ada bekas penggalan yang entah kenapa masih berbekas dan tidak pernah hilang. Pada siang hari, Maharati akan berbaur dengan manusia dan menculik anak bayi itu untuk ia makan. Orang Banjar mencirikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di siang hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain. Dan pada malam hari, ia akan kembali ke hutan dan tubuhnya akan terpisah menjadi sosok kepala dengan jeruan manusia yang menggantung. Sosok ini terus-menerus muncul dan menghantui desa untuk mencari mangsa anak bayi dan juga ibu hamil. Dan akhirnya, sosok ini diberi nama Kuyang oleh warga desa. Sekian cerita yang bisa Bang Pet sampaikan. Cerita mistis, gaib, dan urban legend merupakan cerita yang tidak bisa dipercayai oleh semua orang. Namun setiap orang memiliki keyakinan masing-masing. Kita hidup di dunia nyata yang berdampingan langsung dengan alam gaib. Sangat banyak hal yang berada di luar nalar akal sehat, namun semua itu nyata. Like video ini bagi yang percaya dan menyukai, dan anggap saja sebagai hiburan bagi yang tidak mempercayai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.